Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta FGD Siswa Lintas Agama di Madrasah Moderasi Beragama MTS Negeri 9 Bantul. Mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting? Coba dari SMP 1. Perkenalkan, nama saya Samuel Tegar Zaisnu dari SMP 1 Bangunapan. Saya beragama Kristen. Ya, mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting? Yaitu karena kalau kita berbeda agama itu dari saling toleransi agar tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan masalah. Ya. Perkenalkan, nama saya Satya Nugraha dari MTS Bantul. Mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting? Karena kita hidup berdampingan, kita dalam makhluk sosial. Jadi sesama manusia, sesama makhluk sosial, kita perlu bertoleransi seperti itu. Anak-anak, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Perkenalkan, saya Samuel Tegar Bagus. Saya beragama Kristen. Apa yang Anda lihat dari gambar tersebut? 2 segitiga dan 3 lingkaran. Baik, ada pendapat lain? Ada berapa segitiga? 6 segitiga dan 3 lingkaran. Baik, adik-adik semua jawaban adik-adik benar sesuai dengan persepsi adik-adik, nggak ada yang salah. Masing-masing agama mempunyai ajaran sendiri-sendiri. Contoh nih, anak-anak MTS 9 Bantul pakai jilbab, benar atau salah? Benar menurut anak-anak muslim. Anak-anak SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 5 yang hadir di sini tidak pakai jilbab. Betul atau salah? Betul, kan sesuai dengan ajarannya. Maka ketika kita melihat sesuatu, jangan ujuk-ujuk menyalahkan pendapat orang lain. Itu adalah pendapat sesuai dengan agamanya, benar menurut ajarannya. Tidak boleh melakukan kekerasan terhadap teman seagamanya, apalagi terhadap teman antar agama. Kemudian toleransi. Nah, toleransi ya, ini akan menumbuhkan sikap sosial yang tinggi ya. Ada teman kita yang berbeda pendapat, oke, tidak masalah. Ada teman kita yang berbeda ajaran, oke, tidak masalah. Nah, 9 kata kunci moderasi beragama. Ada apa? Kita baca bersama-sama dengan keras, dengan semangat. Yang pertama adalah kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Baik, sekarang lagu mana di mana diucapkan atau dilakukan dengan 9 kata kunci moderasi beragama. Kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil dan berimbang, taat konstitusi, kebangsaan, jaga toleransi, nilai kekerasan, menghormati tradisi, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil dan berimbang, taat konstitusi, kebangsaan, jaga toleransi, kekerasan, menghormati tradisi. Tamu harus dihormati. Misalnya ada tamu, ulun atau assalamualaikum dan sebagainya. Ya, karena tamu itu merasa
bukan kelompoknya, bukan seiman atau seagama dan lain sebagainya. Begitu dia selesai urusannya, begitu dia keluar tamunya langsung nutup pintu, jebret. Itu punya adab gak tuan rumah? Punya tak? Tidak. Seharusnya bagaimana? Selaku kita orang timur seharusnya bagaimana? Seharusnya kita antarkan tamu kita sampai dia naik mobil, ya, sampai mobil itu jalan, kita tungguin. Yang namanya moderasi itu proses apa? Proses memahami esensi agama itu sendiri. Proses esensi. Jadi nanti kalau moderasi beragama itu seperti kita pernah jadi moderator nggak? Pernah jadi moderator? Pernah. Jadi menyeimbangkan antara kiri dan kanannya. Jadi kita di tengah kan moderator, menyeimbangkan kiri dan kanannya. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu hal di masyarakat itu yang ekstrim, yang berlebihan, boleh nggak yang berlebihan? Tidak boleh. Ya. Misalnya ada orang berpawan misalnya, ya, semua diberikan, boleh nggak? Baik itu, baik, tapi tidak boleh karena apa? Tadi sudah dikatakan itu tadi, kalau semua diberikan, dia akan merugikan keluarganya sendiri. Jadi keluarganya sendiri tidak bisa menikmati apa yang dimiliki oleh seorang dermawan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyematan Duta Moderasi Beragama Kapanewon Manguntapan Bantul kepada Anda Satya Bima Nugraha dan Nabila Rizma Khairun Nisa. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kami, Kader Moderasi Beragama Siswa SMP MTS Lintas Iman Kapanewon Banguntapan siap menyukseskan program integrasi kurikulum moderasi beragama dalam pembelajaran di sekolah. Yes! Dari pertanyaan, sikap Anda sebagai seorang pelajar untuk mencegah kasus tersebut terulang kembali. Jadi dari hasil berbincang kami, hasilnya adalah harus memiliki rasa toleransi dan nilai moderasi beragama agar tidak terjadi hal yang membuat perpecahan. Pertanyaan yang pertama, solusi atas permasalahan yang terjadi. Menurut kami, sebaiknya pihak-pihak terkait harus menahan diri serta dapat saling menghargai atas perbedaan kultur yang ada. Karena sejatinya perbedaan tidak bisa dihilangkan dan kita tidak dapat memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, khususnya dalam hal kultur atau budaya serta beragama.
saran terhadap pemerintah untuk menghapus kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Saran menurut kami adalah menyediakan tempat khusus ibadah, memberi sosialisasi terhadap masyarakat agar masalah tidak meluas ke daerah lain. Yang ketiga, ada saran terhadap pemerintah untuk menghapus kasus-kasus intoleransi di Indonesia adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilainya. Nah, permasalahan yang kami diskusi adalah sulitnya mendapat izin pemerintah untuk membangun tempat ibadah untuk masyarakat minoritas. Untuk solusi permasalahan yang terjadi, wali kota harus adil dengan mayoritas dan minoritas dari suatu kepercayaan, bukannya malah mementingkan mayoritas kepercayaan warga tersebut sehingga terhambatnya pembangunan gereja kepercayaan minoritas warga di situ.